Bagaimana kita ingin tahu wajahnya? Ya, kita ingin tahu wajahnya. Dalam Islam itu ada namanya nazar, melihat. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang seseorang ingin menikah, maka hendaknya dia melihat wanita tersebut. Nah, apa yang harus dilihat? Ya, yang dilihat itu adalah sesuatu yang memang ya kita butuh untuk melihatnya. Ya, ulama memberikan batasan, cukup dia melihat wajahnya. Tidak masalah dia melihat rambutnya dan kemudian dia melihat tangannya, sudah cukup. Karena wajah itu telah mewakili seluruh apa yang ada di badannya. Adapun tangan itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang memiliki aktivitas dan sebagainya. Ya sudah cukup. Walaupun di sana ada mazhab, sebagian mazhab ulama yang mengatakan boleh melihat seluruh badannya. Tetapi itu adalah pendapat yang majruh, pendapat yang lemah. Ya, ini hal. Nah, ketika kita sudah melihat wanita tersebut, ya, kemudian kita tanya kepada orang yang memang kenal dengan wanita tersebut. Nggak perlu ditanya sekampung ya, nggak perlu ditulis di status Facebook, saya mau nikah dengan fulana, gimana menurut kalian semua wahai para netizen. Ini salah, tapi kita tanya kepada orang yang kita percayai. Saya mau menikah dengan fulana, itu gimana menurut antum? Oh ya, masya Allah orangnya begini. Ya kan, ya sudah, ya mungkin kita tinggal istikharah. Kalau memang seandainya kita yakin, sudah kita menikah. Ini prosesnya. Tadi kan kita tanya masalah ta'aruf ya. Adapun ta'aruf sebenarnya sebelum itu semuanya. Ya, jadi sebelum antum nazar, antum sudah memastikan wanita yang antum melihat itu 70% antum sudah siap untuk menerimanya. Itu. Jadi jangan sampai nanti nazar lagi nggak jadi. Nanti dilakopi sebagai abu nazar, tukang nazar. Jadi sebelum kita nazar, kita pastikan dulu sifat-sifatnya, ciri-cirinya, semuanya. Pokoknya 70% lah kurang lebih kita akan menerima wanita tersebut. Tapi kalau seandainya masih yakin 20%, nggak apa, lihat dulu lah. Nggak boleh. Karena hukum asal melihat seorang wanita itu tidak dibolehkan. Ketika ada hajat yang sangat sangat penting di situ baru boleh. Jelas ya? Jadi bentuk ta'arufnya, kita hubungi orang tuanya, atau ada perwakilan kita yang bisa menghubungi orang tuanya setelah kita mengetahui sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Ya, kita hubungi, saya ingin nazar dengan anak bapak. Ya, mungkin ada waktu, bapak bisa memberikan waktu kepada saya kapan, demikian. Ya, dan jangan sampai antum nazar hari ini, nikahnya 3 tahun ke depan. Ini akan membuka banyak pintu syaitan di situ. Ya, apalagi misalnya kalau kita di Aceh sudah tunangan, sudah kasih cincin, maharnya sudah dikasih mungkin setengahnya atau seperempatnya. Menurut adatnya orang Aceh, kalau sudah tunangan sudah bisa dibawa-bawa, sudah bisa dijemput, sudah halal lah ibaratnya. Ini nggak dibolehkan, nggak dibenarkan. Walaupun misalnya dia sudah kasih mahar penuh plus dikasih uang semuanya, kalau belum saya nikahkan kamu dengan anak saya demikian dan saya terima, tetap itu belum menjadi mahram buat dia, belum menjadi istri buat dia. Ya, inilah aturan-aturan yang diajarkan dalam Islam. Jadi jangan sampai kita melanggar apa yang telah diatur oleh Allah. Di awal saja kita sudah melanggar, kita khawatir Allah tidak memberikan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Ya, jadi hendaknya kita mengambil berkah dalam rumah tangga kita ke depan dengan kita menjalankan apa yang Allah gariskan untuk kita. Ya, jangan kita menyimpang. Kalau kita menyimpang, kita khawatir Allah tidak memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Gimana jadi pesan?